Sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun saja berada. Kali ini kita mau bicara tentang orang kudus dalam Gereja Katolik menurut ajaran dan tradisi. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun saja berada. Kali ini kita mau bicara tentang orang kudus dalam Gereja Katolik menurut ajaran dan tradisi yang kita anut sampai sekarang. Begini, yang pertama, orang kudus itu secara umum artinya orang baik. Dia punya pikiran baik, omongan juga baik, dan tindakan juga baik. Kalau baik itu disebut orang baik, toh. Inilah yang dalam istilah Gereja Katolik disebut orang kudus. Dan kita harus yakin, kita manusia ini, semua manusia dari agama apapun, dari gereja apapun, kita semua ini adalah orang baik. Dan dengan kata lain, kita semua adalah orang kudus. Karena apa? Karena setiap kita ini namanya manusia berasal dari Yang Maha Kudus, Allah pencipta kita. Semua manusia yakin bahwa dirinya berasal dari pencipta, yaitu Allah yang Maha Kudus. Maka secara sangat sederhana kita mengerti, kalau begitu saya, dia, engkau, Anda, mereka, semua itu yang namanya manusia adalah orang kudus karena berasal dari Yang Maha Kudus. Dan dengan itu semua manusia berasal dari Yang Maha Kudus dan yakin dari Yang Maha Kudus kembali ke Yang Maha Kudus. Dan tidak ada satu manusia pun yang dijadikan oleh Allah yang tidak kudus. Manusia tidak mungkin tidak kudus. Jadi dari asalnya kita manusia ini adalah kudus. Timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa sakramen permandian di mana kita diyakinkan bahwa kita disucikan dari dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi? Di sini sudah mulai jelas, itu ajaran dan tradisi Gereja Katolik yang kita adalah anggotanya sampai sekarang. Karena itulah kita sekarang berbicara terbatas pada koridor sudut pandang kita sebagai orang Katolik. Sedangkan orang yang bukan Katolik, dari agama manapun, dari manapun, mereka itu juga diciptakan Allah dalam keadaan kudus. Lalu mereka itu menjadi kudus atau tidak, itu bukan urusan kita.
Karena itu hal besar yang kita tidak mampu untuk pikir dan mengerti semua itu. Tidak. Itu urusan mereka dengan Tuhan, pencipta kita, pencipta mereka, yang adalah satu. Jadi ini pembicaraan awal tentang orang kudus. Jadi kita namanya manusia adalah kudus. Dan kita punya kekudusan itu dinodai baik oleh dosa asal yang kita orang Katolik percaya maupun oleh dosa pribadi. Itulah yang menciderai, mengurangi, malahan membuat kekudusan dalam diri kita itu terhapus. Tetapi kekudusan dalam diri kita yang ternodai itu bisa dipulihkan melalui rasa sesal, menyesal, dan tobat. Lalu mohon ampun dari Allah pencipta kita itu, yang kita yakin Dia Maha Pengampun. Maka pembicaraan kita tentang orang kudus ini, titik tolaknya mulai dari sana, bahwa setiap kita manusia ini adalah kudus karena berasal dari Yang Maha Kudus. Dia menciptakan kita. Kita diberi kurnia kehidupan untuk hidup di bumi ini sampai akhir hayat kita. Kita kembali kepada dirinya yang Maha Kudus itu. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang orang kudus, harus mulai dari pemahaman yang umum ini, bahwa kita berasal dari Yang Maha Kudus, sehingga kita adalah kudus, dan kemudian kita kembali ke Yang Maha Kudus, bersatu kembali kepada Dia. Inilah pokok pembicaraan awal kita tentang orang kudus. Semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun saja berada, ada ibu bapa, saudara-saudari, suster-suster, para imam, kita bicara tentang orang kudus. Itu sebenarnya kita bicara tentang diri kita sendiri. Orang kudus itu artinya orang baik. Kita ini orang baik. Dan tidak bisa disangkal, sering kurang baik, itu yang disebut dosa. Maka kita bicara tentang orang kudus, orang baik. Menurut kitab suci, sebenarnya sederhana sekali. Orang baik, yang dengan istilah lain orang kudus, kalau buat 9 hal ini, itu masuk kriteria orang kudus. 9 hal itu dicatat oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, itu bab 5 ayat 22 sampai 23. Jadi 9 hal ini, oh ini orang baik, oh orang kudus yang model begini, yaitu orang yang membuat pekerjaan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini hal yang disebutkan bahwa ini sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi orang baik, orang kudus. Kita ini mulai dari awal sejarah gereja, kita yang berkumpul
dan percaya pada Yesus Kristus, yang pada awal gereja disebut orang-orang Kristen, itu yang melaksanakan begitu banyak hal baik dan diringkas oleh Santo Paulus dengan 9 kata ini: kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan kuasai diri. Jadi inilah hal-hal sederhana yang menjadi ukuran untuk seorang itu dinyatakan kudus. Kudus, baik, ini orang baik. Maka pembicaraan kita lebih lanjut ialah, kalau kita bilang kita ini sahabat Monsignor Gabriel Manek, itu karena Monsignor Gabriel Manek ini kita pernah dengar ada suster-suster yang sudah tua alami langsung bahwa dia ini orang baik, orang yang sabar, mengasihi orang. Kalau ini orang baik, mengapa kita tidak dekat dengan dia dan bergaul dengan dia? Dan kita yakin Monsignor Gabriel Manek secara badani sudah meninggal, tetapi Tuhan yakinkan kita melalui bisikan Roh Kudus bahwa kamu hidup baik seperti itu Monsignor Gabriel Manek, yang pernah mengamalkan dalam hidupnya hal-hal yang baik yang tadi disebutkan 9 itu. Boleh lebih, boleh kurang, tetapi kita pakai salah satu dokumen resmi dari kitab suci. Oh, inilah yang namanya orang baik ya, orang kudus. Dan kita berkomunitas, berkumpul dalam sahabat Monsignor Gabriel Manek ini, sebenarnya tujuan kita ialah sendiri menyadari sebagai pengikut Kristus, dibaptis, suster-suster berkaul, imam-imam ditabis, dan ada istilah kita lain itu terbaptis, artinya dibaptis. Imam-imam itu tertabis, artinya ditabis. Tetapi dalam hidup ini sama, semua berjuang, berupaya untuk menjadi orang baik. Orang baik itulah yang disebut kudus toh. Dengan sakramen-sakramen, sakramen itu yang kita terima, kita hayati, itu kita menjadi kudus. Bukan berarti sebelumnya tidak kudus. Tidak, kekudusan kita semakin disuburkan. Dan dengan itulah maka orang kudus bergaul dengan orang kudus. Kita-kita ini yang sahabat Monsignor Gabriel Manek terpencar di berbagai daerah dalam komunitas-komunitas. Itu semua kita orang kudus. Dan melalui komunitas ini kita punya sahabat-sahabat pengurus inti. Secara jelas saya sebut sahabat ketua umum Pak Luki bersama dengan Pak Edi, bersama dengan Ibu Foni dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, dengan romo-romo dan pater, suster-suster. Kita itu sebenarnya menghayati kekudusan, menghayati kebaikan. Inilah dasar umum dari pembicaraan kita tentang orang kudus dalam gereja Katolik. Umum, kita semua kudus. Dan khusus
dalam perayaan Ekaristi sebagai pusat, puncak, dan sumber kehidupan, kita langsung mengalami kekudusan karena menerima yang Maha Kudus dalam hati kita, dalam diri kita, dalam bentuk yang paling nyata, yaitu dalam hosti yang berubah menjadi tubuh Kristus, dalam anggur yang berubah menjadi darah Kristus, dan itu Tuhan hadir secara nyata. Yang Maha Kudus hadir, berarti kita kudus toh. Mau tanya apa lagi? Tidak perlu dipersoalkan. Orang lain yang tidak percaya itu omong rupa-rupa, itu urusan dia. Tapi setiap kita yakin saya kudus, dan harus yakin bahwa sering bikin kekudusan itu kurang kudus dalam diri. Tobat, sehingga kita diajak untuk novena tiap bulan dan berdoa rosario, doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu heran bahwa di dalam itu kata dosa disebut terus. Dosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi lalu kemudian doakanlah kami yang berdosa ini. Aduh, doa kok sisip kata dosa itu kenapa? Kenapa tidak hilangkan? Tapi itu karena pengakuan bahwa kita ini orang kudus, tetapi kekudusan itu dicemari dengan dosa. Maka minta Bunda Maria, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan itu sudah dialami oleh Monsignor Gabriel Manek dengan teladan hidupnya. Maka kita bersahabat dengan Monsignor Gabriel Manek itu bersahabat dengan seorang kudus yang kita yakini lebih dahulu dia ada dan dia punya kekudusan, tidak bisa dikurangi lagi karena dia sudah hidup abadi. Jadi inilah pemikiran umum tentang sahabat Monsignor Gabriel Manek. Kita ini baik secara langsung maupun ajak orang lain, bersahabatlah dengan Monsignor Gabriel Manek. Dia orang kudus. Kitalah yang yakin bahwa dia orang kudus karena pernah dengar, pernah saksikan, dan banyak dari kita sudah saksikan langsung jenazah beliau masih utuh. Kalau dia bukan orang kudus, siapa yang buat itu? Orang lain mau ragukan atau apa, itu urusan dia. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan di tempat lahir beliau di Ailokmea, ambil air, ada yang minum, ada yang mandi. Air itu diberkati oleh tangan imam yang dikuduskan, ditabiskan. Itu kita yakin. Ini bukan yakin yang sia-sia. Jadi para sahabatku, terima kasih. Kita meyakini bahwa Monsignor Gabriel Manek adalah orang kudus yang patut kita teladani. Bersama dia di hadapan Bunda Maria, kita berdoa kepada putranya, dan putranya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus menerima kita punya doa. Sahabat-sahabat Monsignor Gabriel Manek, kita berbicara tentang orang kudus dalam gereja Katolik yang dikenal dengan sebutan Beata, Beato, Santo, Santa. Ini gelar resmi untuk orang yang dinyatakan bahwa secara umum, secara resmi, orang ini dinyatakan kudus dan
harus dipercaya bahwa dia sudah berbahagia abadi dan boleh berdoa kepada Tuhan sambil menyerukan namanya dan meneladani hidupnya secara umum. Itu gelar orang kudus dalam gereja Katolik. Ini ada tradisi dalam gereja Katolik, yaitu orang tertentu yang diyakini oleh banyak orang sekitar dia bahwa dia ini selama hidupnya orang baik. Bisa saja bahwa pernah berdosa tetapi bertobat dan kemudian menjalani hidup yang baik sampai akhir hayat. Contoh konkret seperti Santo Agustinus. Hidupnya selama dia masih muda bergelimang dosa, kejahatan, kebejatan. Tetapi kemudian dia bertobat dan mengakhiri hidupnya secara baik. Dia disebut orang kudus dan diberi gelar kudus. Itu salah satu contoh. Jadi dalam gereja Katolik bukan berarti bahwa orang itu tidak pernah berdosa, dia kudus dari lahir sampai mati, maka dia diberi gelar. Kalau perempuan diberi gelar santa, kalau laki-laki bahasa Latin sanctus, atau kita biasa dalam bahasa Indonesia bilang santo. Bukan itu yang dimaksud. Orang yang berjuang dalam hidupnya untuk menghayati kebaikan-kebaikan sabda Allah, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia itu yang diberi gelar sebagai santo atau santa. Kita manusia ini hanya satu orang saja yang mulai dari dikandung, lahir sampai akhir hidupnya di dunia ini tidak pernah berdosa. Itulah Bunda Maria. Dia dipilih sebagai orang kudus tanpa noda. Dan sebelum Bunda Maria tidak ada orang, sesudah Bunda Maria sampai sekarang tidak ada orang seperti dia, satu-satunya orang kudus. Sehingga dalam gereja Katolik Bunda Maria itu disebut Ratu para Kudus. Semua orang kudus yang lain itu meneladani Bunda Maria. Ini secara khusus kita berbicara tentang gelar-gelar orang kudus di dalam gereja Katolik, mulai dari Beata atau Beato, Santo atau Santa. Dan menurut tradisi gereja Katolik ada 4 tahap. Jadi kita gereja Katolik ini sangat hati-hati untuk menyatakan bahwa seorang ini diberi gelar kudus. Sebagai perbandingan, di Indonesia pada bulan November, tanggal 10 November kita rayakan Hari Pahlawan. Itu orang-orang yang mati waktu perang itu bukan hanya tentara, bukan hanya orang sipil, tapi orang sipil dan tentara banyak yang mati. Tetapi semua itu tidak diberi gelar pahlawan nasional, toh. Hanya 1-2 saja yang dipilih melalui penyelidikan bahwa orang ini benar-benar berjuang menyerahkan nyawanya untuk tanah air. Itu diberi gelar pahlawan nasional. Itu hanya perbandingan. Dalam gereja Katolik yang diberi gelar santo atau santa itu ada prosesnya, yaitu ada sekelompok orang menyatakan bahwa orang ini selama hidupnya dia orang baik, orang kudus.
Maka nanti dari pihak gereja, pimpinan gereja, mulai dari tingkat keuskupan, mulai membuat penyelidikan. Dan itu sesudah penyelidikan, bahwa ada hal-hal khusus yang membuat diri orang ini dipercaya sebagai orang kudus. Misalnya ada mujizat. Mujizat itu entah diri orang itu sendiri. Sebagai contoh konkret, Monsinyur Gabriel Manek, jenazahnya masih utuh. Itu ada yang meragukan, tetapi melalui penyelidikan itu dibuat penyelidikan, dan ini luar biasa. Luar biasa itu yang disebut mujizat. Dan nanti gereja membuat penelitian tingkat keuskupan dan selanjutnya. Lalu akhirnya nanti ada pernyataan 4 tahap. Tahap yang pertama itu orang ini nanti disebut Servus Dei, abdi Allah. Itu nanti bisa diumumkan di keuskupan, tetapi atas restu Santo Bapa, Paus di Roma, bahwa orang ini boleh disebut Servus Dei, hamba Allah, artinya orang yang istimewa. Sesudah itu kalau dibuat lagi penyelidikan, ada lagi tanda-tanda, ada lagi kesaksian-kesaksian, maka nanti ada tahap yang kedua, yaitu venerabilis. Venerabilis artinya patut dihormati. Dan itu resmi. Resmi bahwa orang ini tanpa ragu-ragu boleh dihormati, venerabilis. Kalau itu pun melalui kesaksian orang-orang, ini luar biasa, maka buat penyelidikan selanjutnya secara resmi oleh pihak gereja dalam arti hierarki, dan kalau dibuktikan maka diberi gelar yang ketiga, tingkat yang ketiga, yaitu beatus atau beata. Itu istilah Latin artinya yang berbahagia. Dan di Indonesia kita kenal dengan istilah beato dan beata. Beato untuk laki-laki, beata untuk perempuan. Itu tingkat yang ketiga. Kalau itu pun membuat orang itu semakin yakin dan ada bukti-bukti, ada kesaksian-kesaksian, dibuat penyelidikan selanjutnya, dan pada tahap paling akhir nanti pribadi yang bersangkutan diberi gelar sanctus untuk laki-laki, sancta untuk perempuan. Dan kita di Indonesia kenal istilah santo dan santa. Berarti itu hal khusus dalam gereja Katolik, itu gelar. Secara umum kita ini orang kudus, tetapi kalau hal-hal istimewa itu terjadi pada diri seseorang dan diyakini bahwa itu sungguh-sungguh orang ini sudah diberi rahmat oleh Allah untuk berbahagia secara abadi, maka itulah yang melalui 4 tahap tadi itu, Servus Dei, hamba Allah atau abdi Allah, venerabilis artinya patut dihormati, beatus atau beata artinya yang berbahagia, sanctus atau sancta artinya yang kudus. Ini. Dan di Indonesia kita ada terbitan resmi, itu buku orang kudus sepanjang tahun. Ini di Indonesia tercatat 838 orang kudus yang kita hormati. Dan di seluruh dunia dalam gereja ini itu ribuan. Sebab macam di Korea, di Afrika, di Amerika Latin, ada martir-martir yang diberi gelar santo dan santa. Itu banyak yang tidak dimuat dalam buku untuk kita di Indonesia misalnya. Jadi kita orang Katolik ini kenal santo dan santa. Lalu kalau kita dibaptis, kita dianjurkan untuk
memakai nama salah seorang kudus sebagai pelindung. Yang perempuan pilih seorang santa, yang laki-laki pilih seorang santo. Dan itu tradisi. Maksudnya orang itu menjadi santu atau santa pelindung yang patut diteladani dan berdoa kepada Tuhan sambil meneladani orang kudus ini. Lalu mengapa itu hidup dalam tradisi? Itu karena gereja mau menganjurkan kepada kita hidup seperti orang ini. Maka kita sahabat Monsignor Gabriel Manek, kita dulu yakin, antara kita saling meyakinkan Monsignor Gabriel Manek ini orang baik, orang kudus. Lalu gereja nanti sementara berproses membuat penelitian-penelitian. Akhirnya pada salah satu saat bisa diumumkan Monsignor Gabriel Manek mendapat status Servus Dei. Itu akan diumumkan. Lalu kemudian tahap berikutnya Monsignor Gabriel Manek diberi gelar Venerabilis, patut dihormati. Lalu tahap berikutnya Monsignor Gabriel Manek diberi gelar Beatus, yang berbahagia, beata. Lalu pada tahap paling akhir Monsignor Gabriel Manek diberi gelar Sanctus, santo. Teman-teman, semua sahabat Monsignor Gabriel Manek, kita ini berdoa meyakinkan diri dan orang lain bahwa Monsignor Gabriel Manek orang kudus. Tentang tahap-tahap tadi, Servus Dei, Venerabilis, Beatus, Sanctus, itu bukan urusan kita. Kita tidak usah campur aduk ke situ. Itu urusan pimpinan gereja. Jadi kita sahabat Monsignor Gabriel Manek tidak bisa umumkan kepada orang bahwa Monsignor Gabriel Manek sudah diberi gelar Servus Dei. Tidak. Kita itu katakan, hei, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya berdoa melalui Bunda Maria agar Monsignor Gabriel Manek ini menjadi teladan bagi banyak orang. Itu niat kita. Dan kita sendiri akrab dengan Monsignor Gabriel Manek. Sehingga kita sahabat Monsignor Gabriel Manek ini tidak mempunyai kewajiban untuk beritahu kepada orang, dia orang kudus, dia orang kudus. Bukan kewajiban kita. Kita dengan satu kesaksian saja, dengan doa, dengan perbuatan-perbuatan, meniru teladan Monsignor Gabriel Manek bahwa hidup baik itu yang ini, hidup kudus itu yang ini. Gelar bukan urusan kita. Dan gelar itu 4 tingkat ini, Servus Dei, Venerabilis, Beatus, dan Sanctus, itu tidak ada target waktu. Jadi kita yang sahabat-sahabat Monsignor Gabriel Manek ini, jangan mulai siap-siap untuk pesta penggelaran kudus. Itu berarti kita orang Katolik paling bodoh di dunia ini. Karena mau campur aduk barang yang bukan urusan kita. Jadi itu adalah rahmat Tuhan melalui pemimpin gereja kita, uskup-uskup, dan ke Santo Bapa. Karena penggelaran kudus tujuannya hanya satu, yaitu meneladani orang itu untuk memuliakan Allah. Dan untuk kita pribadi, meneladani dan menimba kekudusan, dan sambil memohon ampun, bertobat, dan hidup suci. Itu tujuannya. Jadi sekarang, kalau ada orang yang mengganggu dengan, kamu itu sahabat Monsignor Gabriel Manek, itu Monsignor Gabriel Manek orang kudus kah? Bilang ya, dia orang kudus menurut saya.
tapi belum diumumkan oleh Santo Bapa. Itu urusan Santo Bapa, bukan urusan saya. Karena doa itu kepada Tuhan, bukan lewat Santo Bapa. Kita sama-sama berdoa. Dan apa salahnya bahwa seorang yang pernah hidup di Indonesia, lahir di Ailokmea, Paroki Lahurus, Keuskupan Atambua, dia dikenal banyak orang dan diteladani sebagai orang kudus. Apa salahnya? Sekarang banyak santo dan santa itu kan dari Eropa, dari Italia. Apa salahnya? Seorang namanya Manek, orang Indonesia, lahir di Timor, dia disebut Santo Gabriel Manek. Tidak ada salah. Apakah kita alami atau kemudian baru terjadi? Itu urusan Tuhan melalui hierarki. Dan penggelaran kudus seperti itu dibuat langsung oleh Santo Bapa di Roma, di kota Vatikan. Jadi sahabat Monsignor Gabriel Manek, yang para imam, suster, kita-kita yang lain awam ini, ada yang sudah mulai siap tiket ke Roma PP. Ini bukan siara, Jadi jangan buat target yang menipu diri. Kita berdoa, dan dalam doa Monsignor Gabriel Manek, doakan kami. Bunda Maria, doakan kami. Tuhan Yesus berkati kami. Dan doa itu sah, diterima oleh Tuhan. Itulah tujuan dari kita, komunitas sahabat Monsignor Gabriel Manek, disingkat SMGM, yang sampai saat ini diketuai oleh seorang tinggal di Surabaya, namanya Sahabat Lucky. Terima kasih. Selamat. Selamat melayani dengan